Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan belajar proses industri kimia tentang pembuatan gula. Gula sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dimanfaatkan untuk es, sirup, makanan ringan, kue, roti, bakery, dan masakan sehari-hari untuk menambah cita rasa yang sangat enak sekali. Selain itu, gula mempunyai manfaat yang sangat baik sekali untuk tubuh kita. Pertama, membuat hati kita bahagia, istilahnya mengatasi depresi. Dua, memberi energi karena dengan adanya gula kita lebih bersemangat. Tiga, tekanan darah kita akan lebih rendah. Empat, membuat otak berfungsi dengan baik. Kelima, gula ini bisa untuk menghaluskan kulit. Gula pasir nama ilmiahnya adalah sukrosa atau sakarosa dan rumus kimianya C12H22O11. Baiklah, sekarang kita belajar mengenai proses pembuatan gula tebu skala industri. Bahan baku yang kita gunakan adalah tebu, air, kalsium oksida, dan belerang dioksida. Tahapan pembuatan gula tebu ada 6 tahap. Pertama, penggilingan. Dengan bantuan alat gun cutter dan hammer solder, tanaman tebu kita potong, kita pisahkan dari kelaras dan daun-daun yang kering. Pada proses penggilingan nanti kita akan memperoleh nira sebagai bahan baku gula, ampas kita gunakan sebagai bahan bakar ketel dan pap. Air tebu istilahnya nira, kita peras hingga kandungan airnya sampai 95-97%. Tahap kedua adalah pemurnian. Di sini bertujuan untuk menghilangkan kotoran bahan yang tidak termasuk gula. Yang terpenting, gula reduksi dan sukrosa jangan rusak selama perlakuan pemurnian ini. Bahan bukan gula di sini yang kita maksud adalah atom-atom yang menghambat pengkristalan sukrosa, kalsium, besi, magnesium, dan aluminium. Kedua, koloid. Ini menyebabkan susahnya pengendapan serta penyaringan. Kita treatment dengan penambahan bahan CaHbO4 diikuti dengan kalsium oksida. Selanjutnya, zat warna yang mungkin terkandung berupa sisa tanah dan daun. Di sini kita treatment dengan pengaliran gas SO2 yang nantinya bertindak sebagai pemutih. Macam-macam proses pemurnian yang digunakan di industri pabrik gula adalah defekasi. Di sini berfungsi untuk membersihkan komponen bukan gula dan meningkatkan kemurnian. Sulfitasi di sini berfungsi untuk pemurnian air nira dengan menggunakan CaOH2 dan gas SO2 yang menghasilkan gula SHS yang berwarna putih. Kalau kita uji pH-nya itu sekitar 7-7,2, sekitar suhu 70-75 derajat Celcius. Karbonatasi. Pemurnian nira dengan menggunakan CaOH2 dan gas SO2 yang dihasilkan gula SHS berwarna sangat putih. Pemberian bahan tambahan tidak boleh berlebihan karena akan mengakibatkan penurunan pH yang terlalu rendah. Penguapan dilakukan dalam bejana evaporator. Berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam nira encer agar diperoleh nira yang lebih kental dengan kekentalan 60-60% brick dan menaikkan konsentrasi dari nira mendekati konsentrasi jenuhnya. Di sini proses evaporator melibatkan proses perpindahan panas dan perpindahan massa secara simultan. Produk yang kita hasilkan nanti adalah nira kental. Proses selanjutnya adalah kristalisasi, bertujuan pembentukan kristal gula. Sebelum dilakukan kristalisasi, nira kental kita reaksikan dengan gas SO2 sebagai bleaching.
Dan untuk menurunkan viskositas massa kantong nira, pada proses pemisahan dilakukan kristalisasi agar kristal mudah dipisahkan dari kotorannya, sehingga dihasilkan kemurnian yang sangat tinggi. Untuk membentuk gula sesuai standar, dibutuhkan mengubah sukrosa dalam larutan menjadi kristal agar pembentukan gula mendapatkan produk yang sangat bagus. Setelah nira didinginkan, proses selanjutnya adalah pemisahan. Nah, di sini menggunakan alat sentrifugal. Sistem kerjanya yaitu dengan menggunakan gaya sentrifugal, sehingga nira diputar atau larutan tersaring. Produknya adalah kristal tertinggal dalam putaran. Produk yang dihasilkan adalah gula tetes dan gula kristal. Gula kristal selanjutnya kita dinginkan menuju proses pengeringan untuk menurunkan kadar airnya. Selanjutnya pemakingan. Gula yang telah bersih dari besi masuk ke dalam sugar bean untuk menampung gula. Selanjutnya kita packing sebanyak 50 kg ke dalam karung secara otomatis. Selanjutnya kita jahit, diangkut dengan kontainer untuk disimpan di gudang penyimpanan. Proses terakhir adalah pemasaran. Demikianlah proses pembuatan gula tebu skala industri.